Perusakan benda milik orang lain yang berada di atas tanah terdakwa tetap merupakan tindak pidana. Rekan-rekan semuanya, saya akan membacakan uraian singkat, ya, ikhtisar dari satu perkara terkait dengan kasus yang cukup unik, teman-teman semuanya. Tapi nanti teman-teman bisa berkomentar ya. Wah, begitu ya kira-kira hukum. Itu kira-kira teman-teman semuanya ya. Ada satu kasus di mana seseorang dia merasa bahwa ia adalah pihak yang berhak atas tanah gitu ya. Tetapi ternyata di atas tanah tersebut ada orang yang melakukan penanaman tanaman karet. Karena dia emosi, kemudian dia hancurkan barang itu atau tanaman karet itu dengan cara melakukan penebangan, teman-teman semuanya. Tetapi ternyata apa yang dia lakukan kemudian ditanggapi dengan pemilik tanaman itu dengan cara melaporkan dan menempuh jalur hukum, teman-teman semuanya. Yuk kita baca. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa melakukan kekerasan atau menghancurkan barang dengan cara melakukan penebangan tanaman karet. Terdakwa sendiri mengetahui tanaman karet tersebut ditanam oleh saksi korban bersama dengan orang tuanya. Jadi ada orang yang merasa dirinya adalah korban karena dia punya tanaman karet yang kemudian tanaman karet itu dimusnahkan atau ditebang oleh orang lain. Sementara pelaku ini ya mengetahui bahwa tanaman karet tersebut ditanam oleh saksi korban bersama dengan orang tuanya. Di atas tanah yang terdakwa merasa bahwa ia adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut. Jadi terdakwanya mengatakan itu kan tanah saya, kurang lebih begitu. Menurut penuntut umum, perbuatan terdakwa yang menebang pohon karet milik korban tanpa seizin korban terbukti memenuhi unsur-unsur pasal 406 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar 50 juta. Perkara ini kemudian bergulir di tingkat pengadilan negeri, teman-teman semuanya. Di tingkat pengadilan negeri, Yudek Faksi memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum karena terdakwa berhak atas tanah tempat tumbuh tanaman karet tersebut. Jadi di dalam pemeriksaan tingkat pertama, hakim berpendapat ini yang lebih kental adalah terkait dengan kepemilikan tanah, teman-teman semuanya. Perkara pun bergulir, namun di tingkat kasasi, teman-teman semuanya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa yang didakwakan oleh penuntut umum adalah tindakan melakukan kekerasan atau menghancurkan barang milik orang lain, bukan masalah tanah. Perbuatan terdakwa pun telah memenuhi unsur pasal 406 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan terdakwa pun diputus bersalah. Ya, semoga tidak ada komentar-komentar yang mungkin jauh dari maksud saya begitu ya. Karena yang saya ingin tunjukkan begini, teman-teman semuanya. Dalam hukum agraria tersebut ada pandangan bahwa kalau kebetulan tanahnya dan apa yang tumbuh di atasnya itu adalah dilakukan oleh orang yang sama, dia pemiliknya, dia juga yang tanam, teman-teman semuanya, maka tidak ada problem. Tetapi ketika seseorang merasa sebagai pemilik tanah, lalu ada orang lain yang melakukan penanaman di atas tanah tersebut, teman-teman semuanya, caranya bukan dengan tanda kutip main hakim sendiri. Ya, kenapa? Karena pasti si pemilik tanah tahu yang nanam bukan dirinya. Atau kalau contohnya bangunan, yang bikin bangunan juga bukan dirinya. Maka lakukanlah upaya hukum. Karena jangan sampai maksud baik kita kemudian menimbulkan persoalan hukum. Mantap.